Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik terus semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPS pada tema 2 subtema 3 dengan judul mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada masa awal kemerdekaan, keadaan bangsa Indonesia masih sangat kacau, khususnya pada kehidupan ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Salah satu penyebab inflasi pada saat itu adalah beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tidak terkendali. Selain mata uang Jepang, beredar juga mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya. Di samping itu, Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang penduduk Jepang tidak berlaku. Mata uang yang beredar saat itu yaitu mata uang Hindia Belanda, mata uang Jepang, dan mata uang di Java Jepang. Sebab yang kedua yaitu blokade ekonomi oleh Belanda. Blokade oleh Belanda tersebut dilakukan dengan menutup pintu keluar masuk perdagangan Indonesia, terutama melalui jalur laut dan memblokir pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Alasan pemerintah Indonesia melakukan blokade ini adalah mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia, melindungi bangsa Indonesia dari bangsa lain, serta mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Sebab yang ketiga yaitu terjadi kekosongan kas negara. Kas negara bisa mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Saat itu, penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian tersebut, pemerintah Indonesia masih sanggup bertahan. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai kebijakan. Pemerintah kemudian berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat melalui beberapa upaya berikut, yaitu pinjaman nasional, konferensi ekonomi, Badan Perancang Ekonomi, Uang Republik Indonesia atau ORI, Kasimo Plan, dan Persatuan Tenaga Ekonomi. Pinjaman nasional. Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dengan persetujuan Badan Pembantu Komite Nasional Indonesia Pusat yang saat itu dijabat oleh Surahman. Untuk mendukung kebijakan ini, maka dibentuklah Bank Tabungan Pos. Bank ini ditujukan untuk menyalurkan pinjaman nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintahan Republik Indonesia. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi.
Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran yang saat itu dijabat oleh Dr. Adnan Kapaugani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan yang saat itu dijabat oleh Ignatius Joseph Kasimo Hendro-Wahyono. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, mulai tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan penanaman bibit unggul. Selanjutnya, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan, dan setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit, serta melakukan transmigrasi. Selanjutnya yaitu Uang Republik Indonesia atau ORI. Kebijakan ini berupa pelarangan penggunaan mata uang nica dari tentara sekutu dan yang lainnya, serta hanya boleh menggunakan Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh Basyarudin Rahmat Moti ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi, juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Agustus, seluruh rakyat Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Lalu, apa sebenarnya makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Berikut ini merupakan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan. Proklamasi kemerdekaan menjadi makna sebagai puncak dari segala perjuangan masyarakat Indonesia dari jeratan penjajah. Selanjutnya, negara Indonesia akan bebas dari jeratan penjajah dan bisa mengatur hidup sesuai dengan norma dan adat budaya Indonesia, sesuai nilai luhur yang ada, serta mengolah sumber daya alam untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang kedua, menaikkan harkat martabat bangsa. Merdekanya suatu negara membuat harkat dan martabat naik, sebab negara tersebut sudah lepas dari penjajahan dan merdeka, sehingga derajatnya akan sama dengan negara-negara yang telah merdeka. Hal ini merupakan makna berharga untuk bangsa Indonesia karena menjadi awal mula mengepakkan sayap untuk ikut maju dan berkembang seperti negara lain. Yang ketiga, lahirnya negara Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, akan menjadi awal baru lahirnya sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Warga negara Indonesia akan menjalani babak baru di dalam pemerintahan sendiri, serta memulai kerja keras mendukung segala proses untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan rumusan-rumusan dasar negara. Yang keempat, yaitu makna sejarah. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna sejarah yang berarti bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi awal baru Indonesia memulai membangun negara dengan mandiri tanpa intervensi maupun jajahan negara lain. Lalu, apa saja upaya kita sebagai pelajar dalam meneruskan perjuangan para pahlawan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Yang pertama yaitu belajar dengan giat. Dengan belajar giat, maka pelajar akan menjadi pandai dan kepandaian tersebut dapat memajukan negara Indonesia.
Sikap giat belajar ini akan menjauhkan pelajar dari berbagai kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat maupun keluarga. Yang kedua yaitu meneladani sikap dari pahlawan, misalnya sikap cinta tanah air, sikap nasionalisme, dan sikap menghargai segala perbedaan. Yang ketiga yaitu aktif dalam kegiatan sosial atau membantu sesama. Dan yang terakhir yaitu mempelajari sejarah bangsa Indonesia. Demikian tadi pembahasan terkait pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa mendatang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.